Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin Bumi Asri, mudah-mudahan kita semua dan keluarga-keluarga kita kelak nanti Allah kumpulkan di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Senantiasalah lisan kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang sampai kepada kita, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Mudah-mudahanlah kita menjadi orang yang pandai meletakkan nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta keistiqomahan agar pada hari kita kembali kepada Allah tergolong pada orang-orang yang husnul khotimah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat kembali duduk dalam majlis ilmu, majlis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang yang ada di dalam majlis ilmu akan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mendapatkan banyak faedah, marilah kita niatkan beriktikaf di masjid ini dan kita niatkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahanlah dengan hadirnya, terbukanya tabir ilmu di dalam diri kita, maka itu akan semakin memudahkan kita untuk berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan pada satu jalan ia menuntut ilmu, maka dengan ilmu itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga, dan mudah-mudahan kitalah orang-orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu orang tua kami yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang malaikat, yaitu malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang malaikat-malaikat yang lain seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar Nakir, Raqib Atid, dan yang malam hari ini adalah Malik dan Ridwan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Yang pertama akan kita bahas adalah tentang malaikat Malik. Malaikat Malik sebagaimana yang kita sudah ketahui bersama adalah malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga neraka. Malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga neraka. Jadi orang-orang yang pengen jumpa malaikat Malik ke neraka lah. Tapi orang-orang yang ingin berjumpa dengan malaikat Ridwan, maka masuklah ke dalam surga. Dua malaikat ini, bapak dan ibu, berbeda tampangnya. Malaikat Malik ini tampangnya kusam. Kusamnya bukan penampilannya, tapi wajahnya menghadapi, melihat orang-orang ahli neraka. Kalau malaikat Ridwan dia senyum, bahagia melihat ada orang-orang yang diberikan Allah Ta'ala akal, diberikan Allah Ta'ala hati, diberikan Allah nafsu, tapi nafsunya dikalahkan oleh hatinya. Sedangkan malaikat Malik sangat geram melihat ahli-ahli neraka, karena hawa nafsu mereka itu mengalahkan hati dan akal mereka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Tuhannya dan mencegah hawa nafsunya untuk bertindak menguasai dirinya, maka merekalah orang-orang yang ditempatkan Allah di tempat yang terindah, yaitu al-ma'wa, surga ma'wa. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Malik ini itu terdapat namanya di dalam Al-Quran. Terdapat namanya di dalam Al-Quran. Jadi bapak dan ibu, itu kalau dalam Al-Quran, kalau kita lihatlah dalam surah Al-Fatihah, ada dalam surah Al-Fatihah ada Maliki Yaumiddin. Itu Maliki Yaumiddin di situ adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan asal dapat Malik di dalam Al-Quran, oh berarti ini malaikat Malik. Karena Maliki Yaumiddin di situ adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi dalam surah An-Nas, Malikin Nas, yang tidak panjang manya, itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Malik yang merupakan salah satu malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdapat dalam Quran surah Zukhruf ayat 77, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun. Mereka berseru, hai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Dia menjawab, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Nah, ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, adalah dialog yang belum terjadi saat ini. Ini adalah dialog antara manusia penghuni neraka dengan malaikat Malik yang saat ini belum terjadi, tapi difirmankan Allah di dalam Al-Quran. Difirmankan Allah dalam Al-Quran. Bagaimana bisa Allah firmankan dialog itu dalam Al-Quran? Itulah menyambung ada pembahasan kita dahulu, sama pembahasan seperti Abu Lahab. Abu Lahab ini belum lagi terjadi kejadian Abu Lahab itu yang menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sudah Al-Quran ini sudah ada.
Maka segala sesuatu ini sudah diketahui Allah sejak azali. Karena apa yang terjadi kelak nanti di akhirat, semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah zat yang maha mengetahui, pengetahuannya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, menerobos semua dimensi. Maka apa yang diketahui Allah akan terjadi nanti di akhirat, itulah salah satunya dialog yang akan terjadi. Allah firmankan di dalam Al-Quran. Maka orang-orang yang menjadi penghuni neraka berkata, wahai Malik, biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, penyiksaan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maka banyak orang lebih bagus dibunuh daripada disiksa. Itulah sebenarnya makna dari al-fitnatu asyaddu minal qatli. Jadi orang Indonesia mengartikan al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah di situ artinya adalah penyiksaan. Penyiksaan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itulah nanti yang dirasakan oleh penghuni neraka. Ya, kalau andai mereka bisa meminta, ya cukup sekali masuk neraka, mati, jangan dibangkitkan lagi. Tapi siksa yang mereka dapatkan di dalam neraka itu tidak akan terputus-putus. Maka mereka mengatakan, wahai Malik, lebih baik Tuhan itu membunuh kami sajalah. Maka malaikat Malik mengatakan, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Kemudian ayat ini dijelaskan oleh seorang ulama kita, namanya ulama kita Al-Imam As-Suyuti, yang dia menulis buku bersama Al-Imam Al-Mahalli, kitabnya Tafsir Jalalain. Mereka berseru, hai Malik, dia adalah malaikat penjaga neraka. Biarlah Rabbmu membunuh kami saja, maksudnya mematikan kami. Dia menjawab seruan mereka setelah 1000 tahun kemudian. Ini kan kalau kita hanya baca teks Al-Qur'annya saja, ini kan dialog ini seakan-akan di situ ada pertanyaan, langsung dijawab oleh malaikat Malik. Disitulah kita perlu namanya ilmu tafsir, buku-buku tafsir yang menjelaskan dialog ini. Ternyata Al-Imam As-Suyuti itu menjelaskan jawaban dari malaikat Malik itu, kalian tetap di dalam neraka itu setelah 1000 tahun dari pertanyaan itu. Jadi masuklah ke dalam neraka, jumpa malaikat Malik, udahlah, lebih baik Tuhan membunuh kami sajalah, mematikan kami sajalah, daripada kami merasakan siksa ini. Malaikat Malik tak jawab. Tapi setelah 1000 tahun mereka di dalam neraka, malaikat Malik mengatakan, innakum makithun, udah, kalian tetaplah selamanya di sana. Setelah 1000 tahun, jadi tak keluar lagi, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Maka na'udzubillah bapak dan ibu, mudah-mudahanlah jangankan untuk selamanya, sedetik pun kita tak berharap badan kita ini disentuh oleh, usah pun jumpa malaikat Malik jadilah. Nah, cukuplah kita jumpa dengan malaikat Ridwan. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, malaikat Malik ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam, wa huwa muwakkalun bin nirani sab'ah. Malaikat Malik itu adalah malaikat ditugaskan untuk menjaga neraka yang 7, yaitu Jahannam, Ladha, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim, Hawiyah. Bersama malaikat Malik ada 19 malaikat. Nah, jadi malaikat Malik itulah apa dibilang ketua malaikat penjaga neraka itu.
Ketuanya malaikat Malik. Dan ada lagi bersama malaikat Malik, mereka lah yang disebut dengan Az-Zabaniyah. Az-Zabaniyah jumlahnya ada 19 malaikat. Walikulli nafarin junud, dan setiap satu dari malaikat itu memiliki tentara yang tidak ada mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Saking banyaknya, jadi ketuanya itu malaikat Malik. Kemudian ada lagi nanti jenderal-jenderalnya lah, Az-Zabaniyah. Itu 19. Jangan bapak dan ibu tanya kenapa Ustaz 19, tak tahu saya jawabannya. Begitulah disebutkan dalam Al-Quran 19. Baru kemudian setiap satu dari 19 itu memiliki jumlah tentara yang sangat banyak. Dan ini juga menyambung kepada yang pernah dulu ditanyakan, Ustaz, malaikat yang di neraka itu enggak kepanasan? Kan mereka dalam neraka. Apakah mereka, neraka itu diciptakan untuk jin, manusia yang disuruh beribadah kepada Allah? Maka mereka yang merasakan. Kemudian ada bertanya, Ustaz, bukankah jin tercipta dari api, kemudian yang membakarnya juga api? Masa api membakar api? Maka itu pun bisa dibantahlah dengan logika. Manusia diciptakan dari tanah, yaitu Nabi Adam. Tapi kalau Nabi Adam ditimpakan dengan tanah pun terasa sakit juga. Jadi itu cuma asal penciptaan saja. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, jadi jumlah malaikat yang ditugaskan Allah di dalam neraka itu jumlahnya sangat banyak. Saking banyaknya ulama kita mengatakan la ya'lamu adadahum illallah. Tak ada lagi yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Sama itu bapak dan ibu seperti kita beribadah. Ada ibadah kita ini dilipat gandakan 10. Contohnya adalah baca Quran. Baca alif lam mim, itu dah dapat pahala 30. Alif apa? 10, lam 10, mim 10. Bisa lebih lagi Ustaz. Bentar lagi bisa lebih nih bapak dan ibu. Nanti tanggal 2 sudah masuk bulan Rajab. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan. Ini baca Quran yang 1 dikali 10 di bulan Rajab bisa lebih. Di bulan Ramadan bisa lebih lagi kalau mau lebih. Jadi kita sekedar saling mengingatkan, kita sebentar lagi ini masuk bulan Rajab. Setelah bulan Rajab nanti kita masuk bulan Sya'ban. Setelah masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, bulan yang paling mulia, di mana para ulama dahulu mengatakan, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan, jika manusia tahu apa yang ada di bulan Ramadan, latamannau anna sanata kullaha Ramadan, maka mereka akan berharap 1 tahun penuh itu bulan Ramadan. Itu kalau orang yang mau mengejar pahala. Tapi kalau orang yang tak mau mengejar pahala, 1 tahun Ramadan stres juga. Setahun puasa Pak, kalau pahalanya ya. Tapi kalau puasa setahun berat juga. Nah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ada pahala kita dilipat gandakan 700 kali lipat. Di antaranya sedekah. Ada pahala saking banyaknya pelipat gandaan pahala yang diberikan Allah terhadap ibadah itu, sampai-sampai disebutkanlah bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, aku yang langsung memberikan ganjarannya. Itu saking banyaknya. La ya'lamu sawabahu illallah. Tak ada yang tahu banyak pahalanya itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitulah dengan jumlah malaikat yang ada di neraka. Saking banyaknya, tak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkanlah bapak dan ibu, jumlah manusia di dunia ini saja masih terhitung orang. Di Indonesia sekian ratus jiwa, di sini sekian, masih terhitung. Tapi di neraka itu tak ada yang tahu. Berarti lebih banyak jumlahnya nanti. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat malaikat yang ada di neraka nanti, ini Allah sebutkan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun sidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu ini adalah batu berhala yang disembah-sembah di dunia ini. Karena batu-batu berhala itu nanti ketika kita dibangkitkan, mereka pun ikut dibangkitkan, dan mereka dijadikan kayu bakar, bahan bakar api neraka, biar orang-orang yang menyembah mereka nanti lihat nanti ternyata mereka dan Tuhan mereka itu semuanya ada di dalam neraka. Penjaganya, jadi penjaga dari neraka ini malaikat-malaikat yang kasar. Memang sudah begitulah Allah ciptakan tabiat mereka, kasar. Kenapa Allah ciptakan malaikat yang kasar? Kasar itu adalah malaikat-malaikat yang penjaga neraka. Kalau untuk yang ahli surga baik-baik, keras, ghilaz, syidad, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah malaikat itu. Jadi tidak lagi kasihan nasib fulan masuk neraka. Dah tidak begitu sifatnya. Memang sudah diciptakan Allah dengan sifat yang keras. Tapi pun mereka nanti ada beberapa dialog nanti antara malaikat itu. Ini bisa kita buka nanti dalam Quran surah Zumar ayat 71 sampai ayat 72. Yang terjemahannya, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, penjaga-penjaga neraka, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan kepadamu ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan hari ini? Jadi malaikat itu pun sampai heran dia. Begitulah sudah jelas Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, dan untuk kita umat Nabi Muhammad ada Al-Qur'an yang ditinggalkan begitu jelas. Apakah kalian masih mau kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala? Maka ada di dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu ayat, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, maka akan kuberikan dia kehidupan yang sempit dan kubangkitkan dia dalam keadaan buta. Kemudian dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku di akhirat ini dalam keadaan buta? Bukankah aku di dunia hidup dalam keadaan melihat? Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna. Begitulah dulu di dunia datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tapi kau lupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka sekarang giliran engkau yang kulupakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu nanti akan berkata sama ahli-ahli neraka ini, kenapalah kalian bisa masuk ke dalam neraka ini? Padahal wujud Allah itu jelas adanya. Rasul-rasul Allah jelas mereka rasul, karena mereka membawa mukjizat. Karena Bapak dan Ibu, mukjizat sama sihir itu beda. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam itu dihadapkan dengan penyihir Fir'aun, jadi mukjizat itu hakikat, sedangkan sihir hanya tipuan. Maka ketika penyihir-penyihir Fir'aun melontarkan tongkat mereka dan tongkat mereka menjadi ular,
Giliran Nabi Musa alaihissalam melontarkan tongkatnya menjadi ular. Ular Nabi Musa memakan ular-ular penyihir Fir'aun. Apa kata penyihir Fir'aun? Ini bukan sihir. Karena sihir, ular itu tak akan bisa mematuk, mematikan, dia tidak akan bisa memakan. Berarti yang ular Nabi Musa ini betul ini ular. Disitulah perbedaan antara mukjizat sama sihir. Al-Quran, Bapak dan Ibu, semakin nanti dekat dengan hari kiamat, semakin banyak nanti kemukjizatan Al-Quran itu akan nampak. Bahkan diantaranya adalah bulan terbelah di zaman Nabi SAW. Itu sudah ditemukan di barat, bahwasanya bulan itu tengahnya ada lekukan yang menunjukkan ada belahan dahulu. Maka akan semakin nampak. Dulu ketika disebutkan bahwasanya inna tahtal bahri lanar, sesungguhnya di bawah laut ini ada api. Dulu orang kok bisa ada api di bawah laut, tapi sekarang sudah nampak. Jadi semakin lama kita hidup akan semakin nampak kemukjizatan Al-Quran, sehingga jelaslah Al-Quran ini. Tapi makanya malaikat mengatakan, begitu sudah jelaslah semua, mengapa kalian tetap menjadi ahli neraka? Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, masukilah pintu-pintu neraka jahanam itu, sedang kamu kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Maka pada hakikatnya orang-orang yang menolak Islam ini adalah orang-orang yang memiliki kesombongan di dalam dirinya, tidak mau dia menerima Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini malaikat yang banyak senyum. Dia senang melihat orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat, Bapak dan Ibu, taat mereka, dan mereka tidak diberikan nafsu. Mereka tak diberikan nafsu. Sedangkan manusia diberikan Allah Ta'ala nafsu, tapi dia mampu untuk menahan nafsunya ini dari menguasai dirinya. Sehingga malaikat itu merasa takjub melihat kita yang itu tumbuh hidup mati dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hidup ini tetaplah tujuan kita itu adalah lillah. Tapi memang Bapak dan Ibu, orang-orang yang rajin beribadah, ibadah-ibadah kita ini kan dicatat setiap hari dan diangkat pula setiap hari. Itu ada kita di dunia ini istilahnya, dia masyhurun fis sama wa majhulun fil ardh. Di dunia dia majhul, dia tak dikenal di dunia. Tapi di langit dia dikenal. Siapa yang mengenalnya di langit? Di para malaikat, Bapak dan Ibu. Maka ahli-ahli itu yang disebutkan baru satu, Uwais Al-Qarni. Masyhurun fis sama, masyhur di langit. Orang-orang yang ahli ibadah ini masyhur di langit. Makanya kita hidup ini tak usah mencari viral di Facebook. Carilah viral hidup kita ini di langit. Bagaimana supaya kita ini bisa viral di langit? Dengan banyak kita beribadah. Orang sekarang ini lebih mencari kepopuleran itu di dunia, di bumi, tapi dia tidak populer di langit. Bisalah populer di langit, tapi populer jahat. Tapi yang kita harapkan ini adalah populer di langit dengan ibadah-ibadah kita. Jadi Bapak dan Ibu, dulu kan malaikat itu pernah mempertanyakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apa kau ciptakan makhluk yang dia untuk memakmurkan bumi ini, yang perusak, yang menumpahkan darah, tetapi mereka melihat kita manusia banyak yang beribadah, maka itu menjadi kebanggaan di sisi mereka. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah malaikat Ridwan. Huwa muwakkalun bil jinan. Malaikat Ridwan ini ditugaskan untuk menjaga surga. Ia adalah kepala dari para penjaganya. Ia adalah kepala dari penjaganya. Dan artinya sebagaimana neraka tadi,
malaikat yang menjaga surga itu pun banyak, jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah nanti yang menjadi pelayan-pelayan ahli surga. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, terkait dengan nanti malaikat penjaga surga ini lanjutan dari Quran surah Az-Zumar ayat 73. Tadi tentang ahli neraka ayat 71 sampai 72. Ini di Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan itu dibawa berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, salamun alaikum. Nah, kalau kita di dunia salam kita pakai alif lam, assalamu alaikum. Tapi mereka nanti menyambut kita nanti di surga dengan kata salamun alaikum. Apa arti salamun alaikum? Keselamatanlah, kesejahteraanlah, kenyamananlah. Sama dengan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dicampakkan di dalam api, apa kata Allah terhadap api? Ya naru, wahai api, kuni bardaw wa salama. Artinya, wahai api, jadilah engkau dingin dan kenyamanan. Maka ulama kita mengatakan, Bapak dan Ibu, itu yang diucapkan Allah dua. Kuni bardaw wa salama. Wahai api, jadilah engkau dingin, tapi dinginnya ini membuat nyaman Nabi Ibrahim. Kalau sempat disebut wahai api, jadilah engkau dingin, kedinginan Nabi Ibrahim. Awalnya kepanasan pun bahaya, kedinginan pun bahaya. Maka kata Allah wasalama, dan juga kenyamanan. Maka orang-orang yang masuk ke dalam surga semuanya akan merasa nyaman. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka berbahagialah kalian, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Maka ahli neraka kekal di dalam neraka sesuai dengan penjelasan kita yang dahulu. Yang kekal itu adalah orang-orang yang non muslim. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan muslim, maka itu ada yang langsung masuk surga, ada yang transit sebentar di dalam neraka. Masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit informasi yang dapat kita sampaikan terkait malaikat Malik dan penjaga-penjaga neraka, dan malaikat Ridwan dan penjaga-penjaga surga. Insyaallah kajian tentang malaikat kita selesaikan di malam Sabtu akan datang. Itu akan saya berusaha akan membahas tentang malaikat-malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran yang selain dari 10 ini. Walaupun tidak disebutkan namanya, tapi ada disebutkan sifat-sifatnya. Misalnya wan nazi'ati gharqa, wan nasitati nashta, was sabihati sabha. Itu kan ada penafsirannya adalah malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan malam hari ini, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahanlah apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita, yang benar datang atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, suatu hari nanti akan saya sampaikan dan saya perbaiki. Kalaupun tidak, akan ada nanti tuan guru yang lain yang akan memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Ya, wallahu a'lam. Inilah yang dapat saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan Bapak dan Ibu jangan pada gelisah kita terlambat sholat isya, karena mengakhirkan sholat isya berjamaah lebih baik daripada melaksanakan sholat isya di awal waktunya dengan berjamaah. Jadi kalaupun diakhirkan sedikit tak ada masalah. Untuk mengambil keberkahan, marilah kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil
anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.